Yesusku, padamu-Lah ku percaya. Segenap Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan belajar sedikit tentang Tuhan, yang dimana ini adalah hasil perenungan saya menjalani kehidupan ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang ada, semuanya juga sering mempertanyakan ini. Coba slide satu. Oke, stop. Saya yakin dan percaya semua orang yang di ruangan ini mengenal sosok ini. Betul? Siapa dia? Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, kita mengenal dia ya sejak Pilgub DKI Jakarta. Betul? Nah, Ahok ini seorang leader. Dia juga seorang Kristen, betul? Ya. Dia seorang Kristen, dia seorang anak Tuhan. Bahkan banyak mungkin seluruh Indonesia kenal bahwa ini orang Kristen yang mulutnya nggak karu-karuan katanya gitu ya. Ya toh? Nah, tetapi saya kagum dengan sosok ini. Kenapa saya kagum? Karena Pak Ahok aja ya, Pak BTP, ya, ini orang cerdas bagi saya. Bukan hanya taraf pengetahuan, tetapi lebih daripada itu, dia seorang sosok yang mengerti, yang memahami siapa dia. Saya mengutip pernyataan dia begini, ketika kasus Al-Maidah, ya, dan percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan saya buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Dari pernyataan dia ini, saya menarik kesimpulan bahwa ini orang bukan sembarangan. Nggak mungkin, ya, Daniel tiba-tiba datang ngomong seperti ini kepada teman-teman satu kelasnya. Kenapa? Kan pertanyaan besar. Kenapa dia sampai berani mengucapkan kalimat seperti ini? Siapa sih dia? Apa sih kedudukannya? Orang kan bertanya seperti itu kan? Ketika Renita berkata nanti, kalian menjalimi saya, yang kalian lawan Tuhan. Teman tanya, iya ele, gitu kan? Pak Ahok berani bicara seperti ini karena dia memahami betul. Bukan seperti kita melihat dia, oh dia seorang leader, oh dia seorang pengusaha, oh dia begini, bahkan kita tahu lagi, oh dia cerai dengan istri pertamanya. Tapi kenapa dia berani bicara seperti ini? Ini pertanyaan besar. Ya, coba teman-teman tanyakan pada diri, berani nggak saya berkata-kata seperti ini? Ya kalau hanya untuk guyonan berani, tapi yang memahami betul esensi. Kenapa dia berani berkata, jika kalian menjalimi saya, ya, Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan saya buktikan satu persatu nanti. Selanjutnya, inilah yang menjadi kunci
beliau itu berani berkata seperti itu, yaitu kekuatan identitas diri. Dia paham betul identitas dirinya sebagai seorang bapak, sebagai seorang pejabat negara, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang leader. Nggak mungkin saya berani mengatakan seperti ini, seperti Pak Ahok ini, ya. Ketika saya tidak memahami, tidak mengenal, tidak tahu siapa ini gitu. Nah, pagi ini saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kita ingin belajar kekuatan identitas diri itu sangat besar. Pak Yeskiel minggu lalu dalam membahas bahwa kita semua ini dari debu tanah. Sampai Pak Yes mengatakan, yang bagi saya itu lucu ya, kita ini semua bau-bau tanah gitu loh, ya kan? Padahal saya sering mengatakan itu kepada yang lebih itu bau tanah yang bertingkah gitu kan. Dan ternyata benar, kalau kita merujuk bahwa pada penciptaan, kita diciptakan dari debu tanah, ya kan? Ya kan? Tetapi bukan itu esensi yang paling utama bagi saya. Tetapi ini Kejadian 1 ayat 27 dikatakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki manusia, ya, diciptakan dari debu tanah. Tetapi teks ini selanjutnya mengatakan bahwa tidak berhenti sampai kepada yang namanya diciptakan dari debu tanah, tetapi ada nefes, roh Allah itu sendiri masuk ke dalam bentukannya itu, debu tanah itu. Maka jadilah laki-laki atau manusia, dan selanjutnya perempuan diciptakan. Nah, kekuatan identitas diri, ya, pertama-tama kita melihat dari teks ini. Coba nanti David Yunta ya, buka Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Tolong mohon dibaca dengan kencang. Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, coba lihat Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita sudah diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Dan kita juga dihargai sedemikian rupa, ya. Setelah Tuhan menciptakan kita seperti rupanya Allah, dan kita juga dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat dibanding semua ciptaan yang lainnya. Makanya bagi saya itu sangat penting mengetahui bahwa saya punya identitas hari ini. Teman-teman boleh bertanya pada diri sendiri, identitas saya apa sih? Saya ini siapa? Ya. Lagi David baca ini Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Yes. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyedih. Nah, ada di sini yang tidak sadar diri? Ada? Saya kira semua sadar ya. Makanya hadir di ruangan ini ya. Nah, teks 100 Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
Terkadang kita lupa identitas kita. Tadi sudah jelas bahwa kita diciptakan dari debu tanah, tetapi bukan berarti di situ. Kita diberi ruh, nefes. Berarti ada satu natur yang ilahi di dalam diri kita. Itulah identitas kita. Makanya pemazmur mengatakan, ya, karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Memang ada kita lihat di sini, mungkin Kak Teresia ini kan, ngulik-ngulik tanah gitu, tiba-tiba jadi burung, ya kan, jadi Pinocchio gitu kan, enggak kan? Tetapi kita, kalau kita lihat dari sisi medis juga, kita di rahim ibu kita itu dibentuk sedemikian rupa, ya, rumitnya minta ampun, tidak serumit nyusun 43, ya kan? Dikatakan juga, dan jiwaku benar-benar menyadari. Kenapa pemazmur mengatakan dan jiwaku benar-benar menyadari? Inilah yang seringkali kita lakukan teman-teman, kekasih Tuhan. Kita sering lupa bahwa kita ini tubuh yang begini nih, ya, yang rambutnya yang begini, wajahnya yang begini, alisnya yang begini, ya. Seringkali kita lupa bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan, dengan pencipta kita. Lalu, kenapa kita merasa rendah diri? Mengapa kita merasa bahwa, oh, saya berbeda dengan kalian, sombong gitu? Padahal Pak Yeskiel sudah bilang, kita ini semua sama, bau juga sama, bau tanah. Ya. Baik, dari teks-teks ini saya melihat bahwa ada hal-hal ketika kita menyadari identitas diri kita, maka kita sebagai generasi muda, generasi penerus, kita akan mempunyai atau mampu melakukan 4 poin yang akan saya sampaikan hari ini. Kalau nggak salah 4 poin ya, itulah yang mau juga belum lupa. Selanjutnya, apa itu identitas? Identitas diri. Ini Kak Teresia, ya, Kak Teresia. Kalau kita melihat perempuan ya, perempuan punya rambut segini, ya kan? Kulitnya warnanya begitu, matanya begitu, dan sebagainya. Apakah itu identitas diri? Identitas diri adalah kesadaran akan diri sendiri. Ada yang tidak sadar dengan dirinya sendiri, mungkin mengatakan, saya siapa ya? Gitu kan? Aduh, aku siapa ya? Tapi aku tuh siapa ya? Ya. Identitas diri adalah kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian. Nah, ketiga lagi. Ya. Yang merupakan semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Jadi tidak terpisah-pisah. Ya, tidak terpisah-pisah. Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Makanya kalau Yaman, ya, tingkat 3, dia melihat dirinya bahwa, oh, saya ini begini-begini aja, ya udahlah saya jalan. Nah, salah dia itu. Berarti dia tidak lengkap, tidak utuh memahami dirinya sendiri. Saya seringkali di kelas bilang, ayo aktualisasi diri yang dipak, ya kan? Selagi masih ada kesempatan belajar. Oh, aku nggak bisa bicara di depan, aku gemetar-gemetar. Calon guru kok takut bicara di depan, ya kan? Padahal dia punya potensi. Artinya seseorang itu harus mengenal dan menghayati dirinya sebagai pribadi.
Jangan merasa bahwa oh bapakku miskin, bapakku petani, oh baju begini, oh begini, oh begini. Ya udahlah, aku pelan-pelan saja menjalani hidup ini. Tidak begitu. Makanya pahami, sadari siapa dirimu. Jelas tadi dikatakan bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengannya. Artinya kita itu sangat berharga. Tetapi ada tapinya. Bagaimana cara kita menghargai diri kita? Bagaimana, sejauh mana kita memahami diri kita? Itu pertanyaan penting buat kita masing-masing. Coba lihat, kalau kita lihat dari luaran yang nampak, unsur identitas diri itu nama lengkap, nama panggilan. Nah, makanya di SD3 ini banyak kayak Barcelina Ayu Syubelan, ya kan? Nah, saya panggil Selan. Kenapa? Karena namanya terlalu panjang. Nah, ada nama panggilan. Siapa nama panggilanmu? Woi pencopet. Woi maling ayam. Kenapa bisa orang memanggil kita seperti itu? Ada lagi dia bilang, anak laki-laki, gitu. Kadang-kadang saya mikir, mereka lupa identitas dirinya, makanya manggilnya sembarangan. Kalau yang positif sih nggak masalah. Ini asal laki-laki, gitu. Padahal identitasnya saat ini adalah mahasiswa sekolah tinggi teologi. Status, bukan status hubungan. Statusnya tadi tidak jelas, mahasiswa. Tapi ada yang lebih penting dari statusmu sebagai seorang mahasiswa teologi. Apa itu? Anak-anak Allah. Oh, saya yakin dan percaya. Karena apa? Karena formulir yang dikumpulkan ke sekolah itu jelas. Sudah dibaptis, ya kan? Percaya Tuhan Yesus, gitu kan? Itu kan persyaratan yang masuk sini kan? Sudah jelas, kecuali ada case khusus seperti saudara kita Pram yang entah di mana sekarang. Itu sudah jelas bahwa setiap pemuda atau orang yang ingin mengenyam pendidikan di sini harus menyertakan bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Otomatis dia menjadi anak Allah. Nah, tapi pertanyaannya, apakah semua kita yang di ruangan ini benar anak Allah? Ya. Nah, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, golongan darah, nama orang tua, ya, pekerjaan orang tua, atau semua cerita singkat mengenai hidup kita dari oe sampai hidup sampai mati, gitu ya. Nah, kita lanjut. Hal pertama yang dialami manusia ketika mereka jatuh dalam dosa, ingat, kita tadi diciptakan dari itu tanah, manusia pertama diletakkan di Taman Eden. Ada aturan-aturan main dalam kehidupan, dan dikatakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian 3, mereka tidak kehilangan agama, melainkan kehilangan keberadaan dirinya, identitasnya dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan, yang digambarkan dengan ketelanjangan akibat hilangnya kemuliaan dari Tuhan dari dalam dirinya si manusia itu. Ya, nanti ahli-ahli teologi lebih paham menggali lebih dalam. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa ketika Allah menciptakan kita, kita diberi rohnya, dan rohnya itulah yang mengikat kita menjadi bagian kepunyaan dari Tuhan. Nah, ketika kita tidak mengetahui, tidak memahami, tidak menyadari identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang telah
tebus dari dosa dan pelanggaran, maka terputuslah ini ikatan itu. Gak mungkin ya kan? Ada seseorang yang masuk ke ruang pertemuan sana nanti sore, datang sendiri gitu kan, duduk sendiri gitu kan. Iya gitu kan. Gak mungkin kan? Pasti ada pasangannya kan? Karena jam 4 sore, iya dan ya. Jam 4 sore itu kan diberi kesempatan. Gak mungkin kan tiba-tiba lupa ingatan dia kan masuk situ. Siapa pasanganku? Siapa aku? Gak mungkin kan? Tapi karena dia memahami dirinya, menyadari keadaannya, maka dia masuk ke sana. Nah, Kejadian 3 itu memisahkan bahwa kejatuhan manusia. Yang dikutuk pertama itu siapa? Ular. Yang kedua, manusia, laki-laki. Lalu perempuan. Perempuan. Dan selanjutnya laki-laki. Padahal yang makan duluan siapa? Jadi bukan berarti mana lebih tinggi, mana lebih rendah, enggak ya? Oke, selanjutnya adalah betapa pentingnya kita untuk memahami identitas diri kita sebagai anak-anak Allah. Orang ini berkata begini. Nah, zaman sekarang, zamannya kita ini, ada sebuah kekosongan yang tidak terpenuhi dalam diri kita. Saya percaya dan yakin bahwa ini anak asrama putra karena saya lebih tahu, karena tadulan khususnya ya saya lebih banyak tahu dibandingkan yang putri ini. Ya, banyak mereka ini yang mengalami kekosongan ini. Termasuk saya. Pak Yesya mungkin juga ada merasakan kekosongan. Oh, jangan mikir yang langsung aneh-aneh dong. Tapi ya semua boleh lah. Ya kan, mungkin ada kekosongan. Wih, seandainya mamaku di sini gitu kan. Duduk bareng mama dengan bapak. Pada Teresia bilang gini. Nah itu Ibu Teresia yang lebih tahu bahasannya itu. Dia katakan ada lebih banyak kelaparan di dunia untuk cinta dan penghargaan daripada roti. Ya. Bahkan orang kaya pun haus akan cinta untuk diperhatikan, diinginkan, dan memiliki seseorang untuk disebut, oh kamu milikku. Ada kekosongan yang haus akan kasih, cinta, ya, diperhatikan. Makanya ada cewek-cewek itu kan kadang-kadang, mohon maaf ya, kan lagi tren sekarang itu yang gini-gini itu loh. Kenapa? Butuh diperhatikan. Itu yang mendasari. Ya. Kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat lebih dalam lagi, kita bertanya-tanya lebih dalam, mereka itu butuh dihormati, dihargai, dianggap. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang aneh-aneh, nah ini, ada kekosongan ini yang butuh dipuaskan. Ya. Konteks estetika saya ngambil dari pendidikan. Apa tujuan belajar? Yang pertama itu learning to know. Ya. Yang kedua itu learning to do. Yang ketiga learning to be, learning to live together. Ya. Konteks estetika. Kenapa teman-teman ada di estetika? Saya harap semua teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang hadir sadar akan keberadaannya di estetika.
Jangan lagi mengatakan bahwa saya piknik di sini Pak, menjalani hari-hari tanpa tujuan, memendam luka dan lara, melihat dia dengan aku tersakiti olehnya, kalau gitu aku bawa kabar pulang. Nah, manusia-manusia, kalau bisa saya katakan, itulah manusia-manusia yang tidak mengenal identitas dirinya. Makanya kita belajar sampai mampu hidup bersama-sama di dalam ikatan persekutuan di dalam Kristus Yesus. IQ berkata begini, I think, emotional question mengatakan I feel, how I feel. Spiritual berkata I am, who I am, who am I. Coba lihat, kedua ini baru akan bekerja secara efektif apabila seseorang mampu menjalankan spiritualnya atau kecerdasan spiritual itu. Artinya, teman-teman hadir di sini tadi udah jelas ya alur pendidikan kita ya. Ya, kita masuk di sini, kita diajari, belajar. Tetapi tujuan akhirnya adalah kecerdasan ini. Orang yang memahami dirinya sendiri, oh kelemahanku ini, kelebihanku ini, dia akan lebih bijaksana dalam bersikap. Dia dalam bersosialisasi, gak sembarangan. Bahkan berpakaian, gaya rambut tidak akan asal-asalan, kecuali kekosongan tadi. Saya bikin rambut saya begini kayak pucuk merah, kan? Supaya apa? Supaya saya diperhatikan. Oke? Nah, dengan memahami tingkatan-tingkatan dari yang kita sedang jalani di sini, maka mengapa perlu sadar akan identitas diri? Yang pertama, punya tujuan hidup. Ini penting, sangat penting. Selain kita telah menyadari bahwa saya punya identitas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan dan menerima anugerah, dan saya dipercaya oleh Kristus Yesus sehingga saya dipersiapkan di tempat ini, maka saya punya tujuan hidup. Orang yang tidak tahu identitas dirinya tidak punya tujuan hidup. Taunya apa? Saya mengatakan di kelas sering naluri manusia. Apa itu? Makan, berkembang biak, bertahan hidup. Adakah di antara teman-teman yang begitu? Saya jalani aja hari-hari, ya sudah. Tugas masa bodoh, nggak punya tujuan. Bertobat. Sekali lagi saya minta bertobat. Jangan sia-siakan usiamu selama 4 tahun di sini hanya untuk mengisi apa adanya, nggak jelas tujuan hidupnya. Orang yang paham identitas dirinya, dia punya tujuan hidup. Orang biasa tidak pernah memiliki tujuan hidup, atau bahasa kasarnya lagi orang gampangan, tidak punya tujuan hidup. Ya terserah. Kan kita masing-masing kan bisa bertanya pada diri kita kan, tujuan hidup saya apa ya? Oh, untuk menyenangkannya. Oh, untuk membuat dia kagum. Oh, untuk menggenapi semua rencananya. Oh, sakit di proses PST3, tapi saya punya tujuan.
ini yang bingung-bingung ini, habis sudah kemana ya? Nunggu lamaran, kagak dilamar-lamar. Wih, ini masa pandemi, nggak tutup dulu. Pendeta apa? Gereja tutup, banyak tutup. Pendeta nggak dibutuhkan, kalau mereka dibutuhkan. Orang yang tidak punya tujuan hidup, dia tidak akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Makanya orang biasa tidak pernah memiliki tujuan hidup. Sebaliknya mereka yang hidup dan bergerak dalam tujuan tidak pernah menjadi orang biasa. Amin. Ya. Jadi terserah. Apakah Anda orang-orang biasa atau orang yang luar biasa? Atau orang yang mempunyai tujuan hidup? Kita lihat dari kisah ini. Ini yang membuat saya kadang-kadang merasa bahwa karena kita sering tergoncangkan, fokus kita ke depan, saya berjalan ke arah sana. Tetapi akan ada selalu suara-suara bisingan, pemandangan yang akan mengganggu kita ke sana. Tunggu sebentar, tapi tujuan kita ke sana. Contoh, cewek-cewek kan kalau ke mall, tadinya mau beli baju merah 1 potong, tiba di mall bawa gerobak pulang. Untung gak kasirnya dibawa pulang. Nah, kenapa? Tujuannya terganggu. Pertanyaannya yang paling besar adalah, teman-teman, tujuannya datang ke sini ngapain? Lihat orang bangsa Israel, akan kegagalan bangsa Israel, mereka mengalami kebaikan dan kuasa Tuhan. Saya percaya semua kita yang di ruangan ini mengalami dan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita seperti mereka tidak memahami tujuan? Untuk apa saya dibawa Tuhan masuk ke ST3? Kalau hanya untuk melukai hatimu, membuat kecewa, ya elah, sakit sih sakit. Tapi yuk sadari, saya punya identitas sekarang. Saya bukan orang gampangan. Saya anak Allah. Saya anak Tuhan Yesus. Saya punya tujuan hidup. Sakit? Yes, saya hadapi. Kasih Allah itu sangat besar, tetapi mereka gagal tujuan Allah dalam hidupnya. Seberapa banyak di antara teman-teman yang lupa atau gagal melihat tujuan Tuhan dalam hidupmu? Bertobat. Supaya apa? Supaya tidak teman-teman sia-siakan selama proses pendidikan di tempat ini. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Artinya apa? Tidak yakin bahwa saya kan kurang, ini kognitif saya ini kurang kalau mengikuti perkuliahan pembelajaran. Saya kurang pintar berbicara. Tetapi dia rajin, murah hati, ya, mudah bergaul, memberi diri untuk menolong orang lain. Makanya gali, lihat, sadari, selami dirimu. Supaya apa? Supaya mengerti siapa kita ini, supaya kita mengerti tujuan hidup kita. Jangan datang, pokoknya saya sarjana dah. Udah, itu aja. Sarjana tanpa hasil, kata Pak Suhadi nanti. STH. Ya kan? Ya, Eliezer. Masa depanmu masih panjang loh. Jangan diputus di tengah jalan. 3 pertanyaan mendasar. Sebuah pertanyaan mendasar dalam hidup ini untuk ditemukan jawabannya agar seseorang menemukan serta memahami tujuan, makna serta arti kehidupan. Yang pertama, tentang identitas. Siapakah aku? Jangan jawab anak bapakmu, jangan gitu. Itu hanya kulit yang nampak di luar. Tapi tanyakan kejauhan, kedalaman, dalam dan sangat dalam. Tanyakan. Yang kedua, misi. Apakah panggilanku dalam hidup ini?
Selalu punya tujuan. Untuk apa aku dilahirkan di muka bumi ini? Untuk memenuhi bumi, untuk membuat repot bapak mama, untuk membuat. Orang yang tidak tahu identitas dirinya akan menjawab ini semua hal yang negatif. Semua orang yang tidak memahami identitas dirinya akan menjawab ini semua yang negatif-negatif. Siapa aku? Ya, orang biasa. Ya, orang yang cuma punya kemampuan segini. Ya, cuma begini. Apa tujuanmu? Ya, cuma mengisi bumi aja. Jadi ada paradigma ketika seseorang memahami identitas dirinya. Jadi yang pertama tadi sudah jelas, tujuan, memiliki tujuan. Saya harap semuanya introspeksi diri dan mulai saat ini teguhkan kembali tujuan hidupmu. Yang kedua, punya gaya hidup. Bangun tidur aja udah malas. Ya, doa lagi. Ya, ketemu muka ini lagi. Ya, tugas lagi. Orang yang memiliki gaya hidup akan melakukan apapun dengan sukacita dan penuh kesukaan. Di Amsal ini dikatakan bahwa ketika kita menganggap sesuatu itu sangat berharga, kita akan meraihnya dengan penuh gairah. Seperti seseorang yang mengejar hujan hatinya. Apa yang terpenting dalam hidupmu, engkau akan sangat bergairah untuk mencapainya. Jadi, jika tadi sudah tidak punya tujuan hidup, maka dia juga tidak akan punya gairah. Tetapi orang yang memahami identitas dirinya, dia punya gairah hidup. Dia akan terus bergairah. Bangun pagi, sudah waktunya bangun. Kamar mandi, sikat gigi atau mandi, siap-siap berangkat doa. Di doa pagi bukan begini, bukan. Pulang, orang yang mulai puji Tuhan, hari ini aku pasti diberi kekuatan. Kalau dia, nyamannya tidur tadi di betel, dinyanyiin lagi. Orang yang punya gaya hidup, paper banyak, kecil kenapa? Karena dia punya tujuan tadi, sehingga dia bergairah. Dia punya tujuan, karena apa? Dia memahami identitasnya, makanya dia bergairah. Unik, ya. Keberhasilan tidaklah senantiasa bersama-sama dengan kebahagiaan. Ingat itu baik-baik. Bahkan banyak orang mengorbankan kebahagiaan demi keberhasilan. Namun mereka yang melakukan pekerjaannya dengan hati dan cinta atau gairah, mereka akan memperoleh kedua-duanya. Seberapa banyak anak-anak di luar sana saat ini jual ginjal cuma beli begini untuk mendapatkan apa? Nah, apakah mahasiswa S3 seperti orang di luar sana? Tentunya punya perbedaan, ya, sama-sama manusia. Tapi yang ada di ruangan ini adalah manusia-manusia yang punya tujuan hidup, yang bergairah menjalani hari-harinya karena menyadari bahwa saya ingin menyenangkan Tuhanku. Oke? Nah, coba lihat kebahagiaan dan keberhasilan tidak selalu bersama-sama. Kenapa? Kebahagiaan itu sering kebahagiaan itu sering. Ya. Supaya banyak uang, ya sudahlah. Anaknya minta, "Pak, bisakah besok main dengan saya?" "Oh, Papa tidak punya waktu. Papa sibuk kerja." Dia menghancurkan kebahagiaan anaknya. "Oh, Pak,
besok hari Minggu kita ke gereja yuk, bareng-bareng. Sorry nak, toko kita laris-larisnya hari Minggu. Tujuan hidupnya hilang. Bahkan gairah untuk menyenangkan Tuhan, untuk kekekalan diabaikan. Nah selanjutnya, yang ketiga, orang yang memiliki kesadaran akan identitas dirinya, dia mampu bersikap benar. Sikap adalah sesuatu hal yang kecil, tetapi dapat menciptakan perbedaan yang besar. Contoh, ketika saya katakan kepada David Junta ini, David Junta, kamu ganteng hari ini. Tapi jomblo. Saya katakan demikian, maka ketika dia tidak mampu bersikap benar, dia akan pukul saya. Dia akan, awas kalau aku tunggu di simpang sana. Kenapa? Dia tidak menyadari identitas dirinya. Seberapa banyak kita mudah sekali terpancing untuk bersikap tidak benar ketika orang menyinggung kita, mengatai kita, membuli kita, dan sebagainya. Lupa identitas dirinya tadi. Ya, boleh tak dulu, mau marah-marah dulu. Ya. Coba lihat kapal layar. Ini ibarat kita bersikap ya. Sikap bagikan posisi layar, sebuah kapal yang dapat mengolah angin dalam arah apapun sehingga menjadi daya dorong ke arah tujuan dari kapal tersebut. Kita akan gagal mencapai tujuan kita ketika kita tidak bersikap benar menghadapi perjalanan persoalan dalam kehidupan. Saya harap kita semua memahami bahwa sangat penting, terlalu penting menyelami, memahami siapa aku, untuk apa aku ada di muka bumi. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan persoalan permasalahan, kita mampu bersikap benar. Artinya apa? Ya, terima kasih Tuhan yang mengajarkan saya hari ini. Besok awas kok ya. Kayak gitu. Ya, terima kasih. Aku tahu aku masih kurang. Makanya aku tidak bisa menyenangkan Marinus. Makanya aku tidak bisa menyenangkan Daniel. Makanya aku tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang bisa kulakukan apa? Ya, berbuat baik sudah. Jika disalahartikan, ya sudah. Jika ada yang kurang bagi saya akan berjuang untuk memperbaikinya. Itulah orang-orang yang memahami, menyelami identitas dirinya. Tidak merasa bahwa ya aku dibully, ya aku merasa, lama-lama gantung diri. Jadi orang yang menyadari identitas dirinya mampu bersikap benar. Sekali lagi, mampu bersikap benar. Ya, ketika dibilang mana tugasmu? Sudah kukerjakan Pak. Tapi laptopku error, rusak, hilang filenya, padahal belum dikerjain. Artinya dia tidak bisa menempatkan dirinya dengan benar, alias berbohong dan sebagainya. Yang selanjutnya, ini keempat. Soalnya ada 5. Punya paradigma benar. Identitas diri yang sehat adalah melihat diri sendiri sebagaimana Allah melihat Anda, tidak lebih dan tidak kurang. Ini sangat penting kita pahami, ya, paradigma ini. Bagaimana kita memandang diri kita dan memandang orang lain sangat ditentukan ketika kita memahami siapa aku atau identitas kita.
Makanya identitas diri yang sehat, ini yang sehat loh ya, adalah ketika saya mampu melihat diri saya sebagaimana Allah melihat saya. Jelas dikatakan bahwa ketika kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, diberikan roh. Bahkan di perjanjian baru juga lebih banyak perlengkapan rohani. Makanya kita tahun akademik ini, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Apalagi yang tingkat 4. Jangan-jangan ada di tingkat 4 gak pernah mengejar ini. Saya sampai hari ini mengejar. Nah, jadi milikilah paradigma yang benar tentang diri kita. Ini yang dimiliki dunia. Paradigma pertanian. Kopi, jadi ini misalkan ini saya petani. Kopi harganya 4.250 per kilo. Tetapi bagi paradigma industri diolah, ada Nescafe. Jadi harganya 15.000 per botol. Selanjutnya bisnis kopi, ya, Nescafe, apa ini? Kopi shop Hilton. Nah, ini udah ada servisnya gitu. 20.000. Nah, ini yang enggak karuan. Starbucks. Sama-sama kopi, tapi karena paradigmanya berbeda, menjadikannya harganya sampai segini nih. Tahu nih yang tiap hari kita makan, tahu tempe, kalau diolah sedemikian rupa, yang harganya 1.500 satu bungkus bisa sampai 15.000. Demikian juga dengan diri kita. Ketika kita menganggap bahwa kerangka berpikir kita bahwa oh saya ini orang yang biasa-biasa, maka jadilah dirimu begini. Maka diri kita akan lebih sering mengatakan oh betapa rendahnya aku, oh betapa miskinnya aku, oh betapa negatif semua. Kenapa? Karena dia tidak memahami identitas dirinya. Harga diri kita tidak ditentukan dengan apa yang kita pakai, apa yang kita miliki. Tidak. Bacain kalau kitab lebih baik. Di sana harga diri kita sangat mahal. Sampai Tuhan yang menciptakan kita mau mati di kayu salib. Jadi punya paradigma yang benar. Yang terakhir, menerima urapan. Karena konteks STD tahun lalu kita dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan, maka marilah kita menyadari siapa diri kita sendiri, siapa identitas kita ini, apa identitas kita di saat ini, maka kita akan menerima urapan yang daripada Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya, Yesus atau Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika saya melihat bahwa saya ini dulu bukan orang siapa-siapa, saya membandingkan, saya membuat analisis bahwa oh saya itu hanya begini, sehingga itu membuat saya bergerak hanya sampai segitu. Tetapi ketika saya percaya bahwa teks yang kita baca tadi, kejadian kita ajaib, ya, kita diberikan akal budi, kita diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal yang sesungguhnya kalau kita menggunakan malah otak kita ini nggak mampu. Tetapi Tuhan memampukannya. Maka yang dibutuhkan suatu urapan yang daripada Tuhan untuk memampukan kita semua menerima, melakukan semua yang dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Saya lompat langsung di sini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah kita. Saya harap dengan penjelasan singkat ini, semua kita yang ada di ruangan ini menyadari siapa dan apa identitas kita saat ini, supaya kita tidak menjadi orang-orang gampangan, tidak lagi menjadi orang-orang yang mudah diombang-ambingkan keadaan, tetapi kita punya tujuan, punya gairah, punya paradigma yang baru,
yang benar, punya sikap yang benar menghadapi banyak hal, sehingga Tuhan juga berkenan mengurangi kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa.